Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara belajar efektif dengan saya sendiri, Huslin Talita Ananda. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita tahu dulu nih apa itu belajar, apa itu efektif, dan seperti apa belajar yang efektif itu ya. Yang pertama, belajar, suatu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan. Efektif itu sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya yang unggul gitu, sumber daya manusia yang unggul. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa belajar yang efektif itu adalah kegiatan untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan, hasil, dan target, sehingga bisa diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maaf ya, di situ tipe seharusnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Next, cara belajar efektif. Sekarang gimana sih cara belajar yang efektif itu? Di sini saya mengambil dari sumber internet ya, of course. Tentu saja karena di sini banyak banget poin-poinnya tuh. Ada sekitar 30 poin gitu cara belajar efektif itu gimana. Saya hanya menyebutkan beberapa saja, contohnya seperti disiplin dalam belajar, terus bisa menggunakan metode berpikir, terus bisa mendengarkan pelajaran guru dengan baik gitu ya. Itu beberapa cara belajar yang efektif. Tapi di sini saya akan menjelaskan cara belajar efektif menurut saya sendiri. Yang pertama adalah berdoa dan luruskan niat dulu. Sesuai dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Di situ poin-poinnya menjelaskan bahwa anjuran menuntut ilmu dimulai sejak lahir hingga akhir hayat atau hingga kita meninggal. Terus menuntut ilmu setiap individu itu hukumnya wajib ya. Lalu saya mengutip dari hadis riwayat Muslim nomor 2699, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Jadi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, supaya kita mendapatkan ridho dari Allah. Next, poin yang kedua, cara belajar efektif itu kita harus tahu dulu nih tipe gaya belajar seperti apa sih kita. Saya mengambil dari Founders of Founders bahwa ada 9 tipe gaya pembelajar ya. Yang pertama visual learner, jadi mereka itu belajar apa yang mereka lihat. Kinesthetic learner, mereka belajar dari apa yang mereka lakukan. Auditory learner, mereka belajar dari apa yang mereka dengarkan. Stress learner, ini mereka belajar ketika mereka sedang stres. Jadi ketika mereka stres, justru mereka menangkap suatu materi itu lebih cepat gitu. Terus ada easy learner, itu mereka belajar ketika dalam keadaan yang relax gitu, harus enjoy. Jadi kebalikan dari stress learner ya. Terus yang keenam adalah scribble learner, di mana mereka belajar harus sambil menulis. Jadi mereka menangkap materi ketika mereka menulis. Otak itu merekam materi dari
tulisan-tulisan yang mereka tulis gitu. Terus trash learner ini merupakan cara belajar dari orang-orang berpengaruh gitu ya. Mereka sudah percaya gitu bahwa orang-orang berpengaruh ini udah sukses, jadi mereka akan mengikuti orang-orang berpengaruh ini ketika belajar gitu ya. Terus teach learner, di mana learn by teaching. Jadi kayak mereka itu belajar cara mengajar. Ketika mereka mengajar, pelajaran yang mereka sampaikan itu akan lebih lama gitu ya, nyangkut di otaknya. Itulah yang disebut teach learner. Terus gelas atau yang terakhir adalah copy learner. Copy learner ini meniru. Jadi apa yang mereka bisa tiru, itulah tipe pembelajaran mereka gitu ya. Setelah itu cara belajar efektif, poin ketiga yaitu suka paku luas, yang artinya suka, mulailah dengan hal yang kamu sukai dulu. Ketika kamu belajar, kamu suka pelajaran apa nih, mulailah dari situ dulu. Terus habis itu P yang pertama itu penyampaian dari guru atau penyampaian dari orang gitu ya. Itu tuh kalian harus terapkan dulu gitu, maksudnya kayak harus benar-benar nyangkut dulu gitu di otak, baru kalian practice atau latihan soal. Misalkan kalian sudah dapat gitu materi apa yang sudah disampaikan dari guru ya, penyampaian materinya tuh nangkep gitu di kalian, harus benar-benar nangkep, latihan soal. Nah ketika latihan soal, kalian boleh sambil buka-buka materinya. Lalu A itu aktif ketika ditanya, aktif ketika menjawab suatu materi, aktif bertanya. Itu penting ya, karena kalau bingung ya nanya gitu, jangan sampai tersesat di jalan. Terus K-nya itu adalah konsisten, serta K yang kedua itu kondisi dan situasi yang nyaman. Jadi konsisten dalam belajar. Ketika kalian sedikit-sedikit belajar tapi konsisten gitu, itu tuh akan menjadi suatu habit. Habit itu apa? Habit itu kebiasaan. Jadi kalau misalkan kebiasaan tidak dilakukan, kalian merasa ada yang kurang gitu di dalam diri kalian. Jadi Kak yang kedua tadi apa? Kondisi dan situasi yang nyaman. Jadi ketika kalian belajar juga kalian harus dalam kondisi dan situasi yang nyaman. Contohnya kalian nyamannya itu belajar di kamar, ya udah belajar di kamar. Kalau kalian nyamannya belajar di kebun, ya udah berarti belajar di kebun gitu ya. Senyamannya kalian aja sebagai seorang pembelajar gitu. Terus luas. Belum. U-nya belum. U itu ujian ya. Jadi ketika kalian ujian, kalian harus jujur dalam mengerjakan ujian gitu ya. Itu adalah capaian yang sudah kalian pelajari gitu. Jadi harus benar-benar ngerjainnya, terus gak boleh nyontek, harus jujur lah intinya ya. Terus setelah suka paku, kalian harus melakukan luas atau evaluasi. Singkatan dari evaluasi ya. Evaluasi ini untuk pembelajaran yang sudah kalian dapatkan itu sejauh mana melalui ujian. Evaluasi ini hal-hal yang sudah kalian dapatkan ini harus dievaluasi gitu ya. Evaluasi gitu. Oke, any question? Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya aja yang nanya ya. Kalian boleh isi di buku tulis, lalu kirimkan ke saya melalui chat WhatsApp. Yang pertama itu, atau bisa melalui panitia juga bisa ya. Yang pertama itu pertanyaannya adalah, menurut kamu apa itu belajar yang efektif? Apa yang membuat kamu semangat belajar? Gaya belajar apa yang cocok untuk kamu? Tadi kan ada 9 tipe gaya belajar ya. Coba menurut kamu itu cocoknya tipe belajar yang mana gitu, tipe pembelajar yang mana. Terus nomor 4, guru seperti apa yang kamu suka. Dan terakhir adalah apa
kamu dalam kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Papan Raudatul Jannah. Jadi ketika kalian belajar di Raudatul Jannah gitu ya, kalian tuh harapannya ingin apa? Contohnya ketika kalian belajar di sekolah nanti, kalian pengennya gurunya tuh aktif memberikan materi, atau muridnya harus aktif dalam tanya jawab. Itu bisa juga harapan, tulis saja harapannya seperti apa ya. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil tadi, untuk cara belajar efektif, pertama itu berdoa dan luruskan niat. Yang kedua, pahami tipe gaya belajar. Dan yang terakhir adalah suka paku luas ya. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam berucap maupun bertindak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.